Bab 936, Pedang Hangdao. Jalan Tao yang ada juga tidak berdaya. Sungguh sial bertemu sekeluarga itu. Saat bertemu dengan ayah dari pemuda di depannya, awalnya mengira dia adalah orang yang baik, namun tidak menyangka ternyata tidak tahu malu. 100.000 kristal abadi. Itu hampir setengah dari tabungan hidupnya. Selain kristal abadi, dia juga ditipu beberapa benda ilahi. Ya, itu semua dibayar anaknya. Tapi sekarang setelah dia melihat putranya, dia semakin putus asa. Seluruh keluarga keterlaluan. Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan Iou muncul di tangannya. Dia melihat ke dalam pintu batu dan berkata dengan serius, "Senior, aku benar-benar tidak bisa membayar 100.000 kristal abadi yang dipinjam ayahku. Namun, keluarga yang bukankah orang yang tidak memiliki kredibilitas?" Mendengar hal tersebut, Jalan Tao yang ada yang hampir putus asa tiba-tiba mulai merasa penuh harapan lagi, dan buru-buru bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, kalau kamu bisa mempercayaiku, pinjamkan aku 100.000 kristal abadi lagi." Jalan Tao yang ada. Sander Ye berkata dengan serius, "Senior, seperti yang kamu tahu, tujuan keluarga aku adalah menyatukan seluruh alam semesta. Dalam proses ini, aku membutuhkan dana yang besar. Setelah kita menyatukan seluruh alam semesta, pada saat itu, paviliun Xianbao keluarga aku akan dibuka di seluruh alam semesta. Ketika saatnya tiba, aku tidak hanya akan mengembalikan semua yang kamu pinjamkan padaku, tetapi aku juga akan mengembalikan apa yang ayahku pinjam. Bagaimana menurut kamu?" Jalan Tao yang ada terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Cari seseorang yang bisa menjaminmu, bukan ayahmu." Melihat ada harapan, Sander Ye buru-buru berkata, "Kakekku yang menjaminnya." Jalan Tao yang ada berkata dengan marah, "Kakek, anak dan cucu 3 generasi. Apakah kamu memperlakukanku seperti mangsa jebakan di sini?" Sander Ye tersenyum sinis, "Kakekku punya karakter yang baik kok." Jalan Tao yang ada berkata dengan suara yang dalam, "Biar bibimu yang menjaminnya." Sander Ye terdiam. "Biarkan bibimu menjaminmu. Kalau dia benar-benar melakukan ini, sepertinya akan dipukuli." Jalan Tao yang ada menambahkan, "Kalau bibimu tidak bisa menjaminnya, ada cara lain, yaitu aku menginvestasikan 100.000 kristal abadi ini di paviliun Xianbao kamu. Setelah 100 tahun, paviliun Xianbao kamu akan membayarku dividen." Sander Ye berkata, "Berapa?" Jalan Tao yang ada berkata, "Aku ingin dividen keuntungan 1% setiap tahun, bukankah itu tidak berlebihan?" Sander Ye terdiam. 100.000 kristal abadi, dengan imbalan 1% dari keuntungan tahunan di masa depan. Dari sudut pandang saat ini, itu pasti untung besar karena sebagian besar uang yang diperoleh paviliun Xianbao merupakan garis keturunan leluhur, dan belum mulai menghasilkan kristal abadi, tetapi dalam 100 tahun, paviliun Xianbao pasti akan mulai menghasilkan kristal abadi. Paviliun Xianbao setara dengan memonopoli bisnis di seluruh alam semesta. Pendapatan paviliun Xianbao 100 tahun dari sekarang pasti akan sangat menakutkan. Tidak menguntungkan. Setelah memikirkan ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Yinia." Yinia muncul di sebelah Sander Ye, dia membuka telapak tangannya, dan api langit muncul di tangannya. Dia mengangkat alisnya, "Kamu mau merebutnya? Aku bisa segera melakukannya." Jalan Tao yang ada. Wajah Sander Ye penuh garis hitam, bagaimana gadis ini bisa menjadi bandit wanita? Sander Ye berkata, "Berapa banyak kristal abadi yang kamu miliki sekarang?" Yinia melirik tas kecil di pinggangnya, lalu berkata, "Sekitar 20.000 buah." 20.000. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, aku setuju dengan kamu mengenai sahamnya, tetapi ada prasyaratnya, yaitu kamu harus bekerja untuk Akademi Guanxuan." Sepakat. Jalan Tao yang ada tanpa ragu-ragu. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Astaga, ada yang salah. Pada saat ini, cincin penyimpanan perlahan melayang di depannya. Di dalam cincin penyimpanan, kebetulan ada 100.000 kristal abadi. Terlebih lagi, semuanya adalah kristal abadi kelas atas, dan kualitasnya sedikit lebih buruk daripada milik Yinia.
100.000 kristal abadi. Sudut mulut Sander Ye sedikit terangkat. Dengan 100.000 kristal abadi ini, dia bisa melakukan banyak hal. Dia mengumpulkan 100.000 kristal abadi, lalu berkata, "Senior, kalau penguasa aliansi jalan jahat pergi mencari dinasti Zhou dan mengalami masalah dengan alam semesta Guanxuan, tolong bantu aku." Jalan Tao yang ada berkata, "Baiklah, tapi aku harus mengingatkan kamu bahwa kalau ketua aula pertama atau ketua aula kedua yang datang, aku tidak bisa menghentikannya." Sander Ye berkata, "Berusahalah yang terbaik." Jalan Tao yang ada berkata, "Oke." Sander Ye berkata lagi, "Senior, bagaimana menuju ke neraka Avici?" Pada saat ini, sebuah gulungan tiba-tiba melayang keluar dari pintu batu. Ini adalah gulungan teleportasi menuju neraka Avici. Selain itu, ada perintah Tao. Kalau kamu memiliki perintah ini, penguasa neraka tidak akan mempersulit kamu. Kamu bisa berlatih dengan baik di sana. Sander Ye mengangguk, "Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia menyimpan gulungan itu dan perintahnya, berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Tidak lama setelah Sander Ye pergi, tiba-tiba seorang pria muncul di lapangan. Pria itu melirik ke arah Sander Ye, lalu melihat ke pintu batu. "Kamu menyerah begitu saja?" Jalan Tao yang ada berkata pelan, "Kalau tidak, apakah kamu akan bertarung dengannya?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Untuk membangun tatanan baru, tuanmu bertempur dengan orang-orang lama selama 10.000 tahun. Itu sangat sulit, tapi sekarang..." Saat ini, dia menggelengkan kepalanya. Jalan Tao yang ada berkata dengan lembut, "Apakah kamu iri atau cemburu?" Pria itu berkata dengan lembut, "Apakah aku perlu iri padanya? Tanpa ayah dan bibinya, aku akan meremukkannya sampai mati semudah meremukkan seekor semut sampai mati." Jelek. Di atas kepala pria itu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan sebilah pedang tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Mata pria itu tiba-tiba menyusut, telapak tangannya terentang, dan segel dewa melonjak ke langit dari telapak tangannya, bertemu dengan pedang, tetapi segel dewa itu hancur dalam sekejap. Jelek. Pedang itu jatuh langsung dari kepala pria itu. Mata pria itu membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba muncul di lapangan lagi. "Senior, ada satu hal lagi yang aku lupa." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat pria di sebelah kanannya. Ketika dia melihat pedang dimasukkan ke dalam tubuh pria itu, dia tertegun. Pedang Hangdao. Saat pria itu melihat Sander Ye, dia buru-buru berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ye, tolong." Wajah Sander Ye penuh kebingungan, "Kamu?" Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku awalnya adalah orang yang dipenjara di lantai 8. Margaku Tian, dan namaku Wuso." Sander Ye melirik pria itu dan tidak berkata apa-apa. Orang ini dipaku datang oleh pedang Hangdao, dia pasti sudah melakukan sesuatu. Saat ini, Jalan Tao yang ada tiba-tiba berkata, dia hanya suka pamer dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. Mohon maafkan dia sekali. Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak kenal. Ekspresi Wuso Tian berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, aku punya uang." Sander Ye tiba-tiba menjadi tertarik dan memandang Wuso Tian, "Berapa?" Wuso Tian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, 10.000 kristal abadi. Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak kenal. Wuso Tian merasa ngeri, 30.000 kristal abadi, 30.000, ini semua tabungan aku. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat membuka telapak tangannya dan cincin penyimpanan terbang di depan Sander Ye. Tepatnya ada 30.000 kristal abadi di dalam cincin itu. Sander Ye masih tidak terima melihat pemandangan ini. Wuso Tian kaget dan buru-buru berkata, "Saudara Jalan Tao, selamatkan aku." Jalan Tao yang ada terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, bisakah kamu membeniku muka?" Sander Ye mengangguk sedikit, "Okel." Saat dia berbicara, dia menyimpan cincin itu, lalu merentangkan telapak tangannya, Hangdao. Pedang Hangdao sedikit bergetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke tangannya, sedikit gemetar.
Melihat pedang Hangdao, Sander Ye juga memiliki senyuman di wajahnya. Pedang Hangdao mengikutinya beberapa saat, dan hubungannya dengan pedang Hangdao masih sangat baik. Sander Ye dengan lembut membelai tubuh pedang-pedang Hangdao, lalu tersenyum dan berkata, "Pergi." Pedang Hangdao bergetar, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Sander Ye melihat ke balik pintu batu dan berkata, "Senior, ada satu hal lagi yang lupa aku tanyakan. Tahukah kamu pemilik pena Tao?" Jalan Tao yang ada berkata, "Aku tidak terlalu mengenalnya, tapi aku mengetahuinya." Sander Ye tiba-tiba penasaran, "Bisakah kamu ceritakan tentang dia?" Jalan Tao yang ada berkata, "Apakah kamu mengkhawatirkan dia?" Sander Ye mengangguk sedikit. Lah selalu merasa pemilik pena Tao itu tidak terlihat seperti orang baik. Jalan Tao yang ada berkata, "Tujuannya sama dengan tujuanmu, untuk mendirikan tatanan baru, tetapi kekuatannya tidak begitu tidak terkalahkan. Jadi, dia hanya berusaha dan tidak benar-benar melakukannya. Dengan kata lain, dia menyembunyikan kekuatannya. Singkatnya, orang ini cukup misterius, tapi dia seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadapmu." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Aku memiliki saudara laki-laki yang berlatih bersamanya. Dia tidak terlalu takut pada pemilik pena Tao, tapi sekarang Rizal Ye mengikuti pemilik pena Tao, dia takut Rizal Ye tersesat." Jalan Tao yang ada berkata, "Jangan khawatir. Biarpun orang ini memiliki asal-usul yang misterius, dia memiliki visi dan tidak akan menggunakan trik kotor itu. Sebaliknya, kamu harus berhati-hati terhadap aliansi jalan jahat yang ditindas oleh alam semesta nyata itu." Aliansi jalan jahat bertekad menyelamatkannya, karena jalan jahat itu kini menjadi jalan jahat dalam arti sederhana. Kalau lepas dari jebakannya dan dikultivasikan maka akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Yang terpenting asal-usulnya tidak sesederhana itu. Setelah itu, dia segera berhenti. Sander Ye berkata, "Apa maksudmu?" Setelah Jalan Tao yang ada terdiam beberapa saat, dia berkata, "Masalah ini melibatkan terlalu banyak hal, dan aku tidak bisa memberitahu kamu beberapa hal intinya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia lahir sebagai respons terhadap suatu bencana. Bencana ini adalah pemikiran jahat semua makhluk hidup. Jadi, kelahirannya sendiri tidak salah, dan sejalan dengan aturan dan hukum alam semesta. Tentu saja Dewa Nyata juga tidak salah. Dia ingin menyelamatkan makhluk di alam semesta nyata, jadi menekannya." Setelah berkata demikian, dia menghela nafas dengan suara lirih. "Sebenarnya di mata seluruh makhluk hidup di alam semesta nyata, jalan jahat itu salah dan jahat. Tapi tahukah kamu bahwa di mata para jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya ini, apakah jalan jahat itu benar-benar salah? Yang salah adalah Dewa Nyata. Ini mirip kalau kamu mengusir serigala demi menyelamatkan domba dan akhirnya menyebabkan serigala mati kelaparan, salah tidak?" Sander Ye terdiam. Jalan Tao yang ada melanjutkan, "Tentu saja menurut hukum tertinggi alam semesta, yang kuat yang selamat, di alam semesta nyata, jalan jahat tidak bisa mengalahkan Dewa Nyata, jadi ditindas, itu pantas. Jadi, seringkali benar atau salah tiada artinya sama sekali. Kalau kamu kuat, kamu benar. Kalau kamu lemah, kamu mungkin salah biarpun kamu benar." Sander Ye mengangguk, "Aku akan menyelesaikan masalah alam semesta nyata kalau waktunya tiba." Jalan Tao yang ada berkata, "Aku sudah melihat hukum Guanyuan kamu, dan menurut aku ide kamu bukan tidak mungkin, tetapi akan sangat sulit untuk benar-benar menerapkannya. Kamu harus siap secara mental." Sander Ye mengangguk, dimengerti. Saat dia mengatakan ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, aku pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam seberkas cahaya pedang. Setelah Sander Ye pergi, Wu Sotian menghela nafas lega. Dia benar-benar ketakutan. Itu hanya berjarak sehelai rambut. Pada saat ini, Wu Sotian tiba-tiba berbalik dan melihat seorang wanita berjalan. Perlahan tidak jauh dari situ. Wanita itu memakai topeng dan jubah putih, matanya setenang air. Melihat wanita itu, Wu Sotian mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Wanita itu mengabaikannya begitu saja. Wu Sotian mengerutkan kening, "Apakah kamu berpura-pura hebat padaku?" Setelah mengatakan itu,
Dia melambaikan lengan bajunya, dan aura menakutkan mengalir langsung ke arah wanita itu. Wanita itu berhenti dan menoleh ke arahnya, berlututlah. Bang! Pupil Wu Sotian tiba-tiba menyusut, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, kakinya melunak dan dia berlutut di tempat. Wu Sotian merasa ngeri. Saudara Jalan Tao, selamatkan aku. Jalan Tao yang ada berteriak dengan marah, sialan kamu. Wu Sotian bersambung.